Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun teman-teman berada. Kami berdua dari sektor 8, yaitu Pionir, dan juga dari kelompok 43, yaitu Everest. Dan bersama saya Maulana Akbar dan juga teman saya Mutiara Rahmawati. Nah, kami berdua mau mewawancarai nih, bukan wawancara sih, lebih ke podcast yang ngobrol-ngobrol biasa aja gitu kan, mengenai tentang masa-masa di perkuliahan yang temanya tuh transisi kehidupan sekolah ke perkuliahan. Nah, ini kan udah sering banget jadi perbincangan para maba gitu kan. Sebuah tantangan yang mana awalnya ini SMK, misalnya SMK atau SMA dengan metode pembelajaran kayak gini, intensitas tugas yang kayak gini, tiba-tiba berpindah ke kuliah, otomatis kan punya rasa takut sendiri gitu lah ya, lingkungannya kayak gimana gitu kan. Nah, cuman sebelum itu saya mau nanya dulu nih, Teteh namanya siapa? Dari prodi mana juga dan angkatan berapa? Sebelumnya aku perkenalkan, aku Selvi Aditya Rahma, bisa dipanggil Teh Selvi. Aku dari prodi PGSD angkatan 2024. Nah, sebelumnya nih, saya mau nanya dulu, Teteh masuk ke sininya maksudnya keinginan Teteh kuliah, keinginan sendiri atau dari orang tua? Kalau misalnya keinginan kuliah mungkin dari aku sendiri ya, mau melanjutkan perkuliahan. Cuman kalau misalnya masalah jurusan sebenarnya tidak ada gitu ya di wishlist aku. Tapi itu sebenarnya wish orang tua. Tapi ketika mempertimbangkan secara matang, ternyata jurusan ini tuh memang berkepanjangan dan juga berefek dampak yang baik gitu ya buat kedepannya gitu. Jadi begitulah aku mengambil keputusan untuk mengambil kuliah di PGSD. Katanya nih ya Teh, PGSD itu jurusan yang tuntut buat serba bisa. Betul. Apa aja tuh? Harus bisa menyanyi, harus bisa ceria, menggambar, terus harus bisa menari. Iya betul, semuanya harus bisa ya. Semua bidang harus dikuasai oleh PGSD ya. Bisa kita ketahui gitu kan. Iya. Nah, saya mau nanya nih Teh, sebelum Teteh masuk kuliah, Teteh punya ekspektasi kayak gimana sih terhadap lingkungan sekolah, lingkungan kuliah ini? Dulu aku punya ekspektasi karena mungkin aku latar belakangnya dari pesantren ya. Jadi kayak pernah berpikiran, oh nanti ketika kuliah aku di dunia luar. Aku mungkin bebas dari semuanya, bebas untuk memberikan keputusan. Iya, tidak ada aturan, tidak ada tuntutan gitu ya dari siapapun. Jadi memang semuanya ya terserah aku gitu ya. Mungkin itu sih yang menurut aku yang ekspektasi tinggi gitu ketika aku masuk kuliahan. Nah, setelah dijalani nih, realitanya sesuai gak sih sama ekspektasi Teteh sendiri? Kalau misalnya ada sesuainya, ada yang enggaknya sih. Karena menurut aku ternyata ketika aku udah masuk ke perkuliahan, kuliah itu sebenarnya kayak fleksibel ya. Jadi kayak misalnya semuanya itu memang semuanya ada di diri kita sendiri. Tanggung jawab, keputusan, dan hal apapun itu tuh kita yang nentuin diri sendiri. Betul. Jadi itu yang memang oh iya benar, itu sesuai ekspektasi aku. Cuman yang tidak sesuai ekspektasinya tidak seperti sebebas itu gitu ya. Karena pasti setiap sekolah ataupun lembaga khususnya kuliah gitu ya pasti punya peraturannya ya. Kita tidak bisa seenaknya gitu ya. Jadi itu sih yang sesuainya. Nah, dari perbedaan itu nih ya, kan ada yang sesuai dan ada yang nggak sesuai dari ekspektasi. Yang paling berasa dampaknya itu apa menurut Teteh? Kalau misalnya itu lebih ke seperti tanggung jawab sama mandiri. Karena mungkin bedanya ketika kita sekolah ya, mungkin kakak juga pernah ngerasain ketika di sekolah selalu ada guru yang selalu mengarahkan, teman juga banyak banget, dan memang tugas juga nggak sebanyak di kuliah gitu ya. Ketika sekarang di perkuliahan ternyata tugas itu memang banyak dan sebanyak itu? Iya gitu ya. Dan semuanya itu harus kita yang jadi diri sendiri gitu ya. Nah begitupun kita juga pertemanan ketika di kuliah dan juga di sekolah itu sangat beda ya ternyata. Karena kalau misalnya di sahabat aja ya, sahabat itu sedikit susah kalau ketika kuliah, kecuali mungkin kita memang udah punya teman gitu di kuliah. Mungkin karena aku backgroundnya kesini benar-benar tidak ada kenalan, tidak ada teman, jadi benar-benar aku tuh harus memang aktif dan kita sendiri yang mulai duluan menentukan kita mau punya teman siapa, kita mau punya teman kayak gimana kayak gitu.
ketika Teteh mulai kuliah tuh hal apa sih yang menantang bagi Teteh yang menyesuaikan diri untuk tuntutan sebagai mahasiswa sendiri? Oke, mungkin kalau tantangan aku ketika kuliah, organisasi dan juga UKM itu menyatu ya, mungkin ya. Iya. Karena kalau misalnya kuliah itu tugas yang selalu ada gitu ya. Terus ketika kita kuliah doang tanpa kita ada organisasi itu seperti percuma gitu ya. Cuma Kita betul. juga harus mengasah soft skill kita. Iya, betul. Nah, di situ sama UKM gitu ya. Kebetulan dulu waktu tahun kemarin aku ikut Hima dan juga Promsil gitu ya, UKM dan juga Ormawa. Dan di situ benar-benar membuat aku tantangan di mana kita harus selalu tepat waktu untuk menyelesaikan tugas, dan gimana belum nantinya rapat dan tugas-tugas yang memang nanti dilaksanakan ketika Promsil, karena kan mungkin Promsil itu memang fleksibel tugasnya ketika ada hari-hari besar, misalnya upacara, terus mukaku. Namun sama pelantikan, namun kita juga kan bisa memaksimalkannya ya. Jadi itu sih gimana aku tuh bisa membagi waktu, mengatur waktu dan juga menjaga kesehatan diri kita betul. gitu ya. Iya. Jangan sampai kita terlalu mementingkan kesibukan kita sehingga Memperhatikan iya kesehatan. badan Iya. kitanya yang tidak terurus gitu Iya, ya, tidak terkontrol gitu. Itu sih tantangan membagi Oke. waktu. Jadi dari cara Teteh untuk mengatasi tantangan itu ya dengan cara membagi waktu, menjaga Iya. kesehatan seperti itu ya. Iya, dan begitupun kita juga harus memprioritas. Ya, Nah, betul. kita yang pertama kesini kan mau kuliah Iya, gitu ya. betul. Jadi usahakan kuliah, tugas kuliah itu memang yang nomor Yang satu satu. gitu ya. Mungkin nanti yang lainnya juga bisa memaklumi gitu. Oke, berarti menurut Teteh nih, seberapa berpengaruh teman-teman di lingkungan kuliah ketika menjalani kuliah ini? Oke, mungkin kalau aku ya sangat berpengaruh ya. Mungkin sebenarnya kita juga bisa untuk menjalani diri kita tanpa teman. Cuman bedanya karena kuliah itu dosen itu hanya mengarahkan saja gitu ya. Jadi kita tuh butuh teman yang harus selalu mengingatkan, misalnya mensupport juga. Jadi menurut aku kalau misalnya teman itu sangat berpengaruh gitu ya, kayak tugas kelompok juga itu sangat Iya, berpengaruh iya, ketika misalnya kita pokoknya ketika kita pas jadi maba, jadi pengalaman aku, jangan sampai kita menjadi orang yang pendiam. Iya. Jangan sampai, karena ketika kita diam kan kita nggak tahu ya latar belakang orang lain beda-beda. Betul. Ada yang memang pengen aktif dilihat orang lain ataupun emang bener aktif gitu ya. Jadi kita benar-benar harus bisa menyesuaikan Iya, betul. menyesuaikan teman-teman kita agar kita itu tidak merasa tertinggal dan terjauhi. Iya, betul. Ya, Sepakat. jadi gitu sih. Betul. Nah, setelah itu pengalaman apa selama Teteh kuliah, pola pikir atau kebiasaan yang dari masa sekolah yang akhirnya perlu Teteh ubah? Oke, dulu aku ketika semester 1 berpikiran kalau belajar itu pasti dosen yang menjelaskan, dosen yang membimbing, dosen yang sama aja gitu ya. Seperti di sekolah ya. Betul, tapi ketika aku udah terjun di kuliah ternyata itu tuh tidak ada gitu, tidak sesuai. Dosen hanya menyampaikan ya sudah, dan semuanya itu harus kita, ketika kita nggak tahu, ketika kita tidak bisa, diri kita yang harus mau maju. Oh, iya. Iya, karena kalau misalnya itu dosen tidak tahu kalau misalnya kita tidak tahu, dosen tidak tahu kalau misalnya kita tidak bisa, kecuali kita sendiri yang ngomong, kita sendiri yang mencari tahu gitu ya. Jadi benar-benar diri kita gitu. Oke. Nah, setelah Teteh melewati proses transisi itu, perubahan apa yang paling Teteh berasa sebagai mahasiswa? Perubahannya mungkin aku jadi lebih mandiri ya, lebih mengendalikan diri sendiri, karena mungkin pasti ada beberapa kita tuh kalah sama mood diri sendiri ya. Bagi kita Gen Z kan kadang suka tergantung mood. iya, ya kan? nanti aja gitu, mood nggak gitu. Iya, nah itu sih efek yang sangat tinggi yang membuat perubahan diri aku tuh jadi lebih mandiri lagi, lebih bisa menyesuaikan mood kita tuh, harus bisa menahan gitu ya, karena kita juga harus bisa menghargai orang lain. Oke, tadi pertanyaan terakhir nih dari saya. Kalau bisa balik lagi menjadi mahasiswa baru, hal apa yang paling pengen Teteh lakuin? Yang pengen aku lakuin itu ketika waktu semester 1 aku mau lebih banyak ekspor teman sebenarnya, karena mungkin
dari balik lagi ya, karena tadi background aku pesantren. Pesantrennya. Ketika kita tuh memang pesantren itu kan dipisah ya, misalnya Iya. perempuan aja. Nah dulu aku ketika pas masuk pertama itu sangat membatasi ketika Interaksi dengan interaksi lawan sama- jenis. iya, ya. betul. Sedangkan kita juga harus bisa menyesuaikan ya, karena emang ini dunia luar. Iya, betul, Kecuali betul. memang kitanya harus bisa menjaga diri gitu, Iya, harus iya, bisa iya. menyesuaikan juga. Itu sih yang karena teman itu benar-benar berpengaruh Pengaruh, iya. gitu ya. Karena kayak kadang kita nggak betah ketika kita nggak punya teman, kita mau cerita kemana Ya, gitu ya. betul. Kadang kalau ke orang tua juga, namanya juga Iya. anak rantau Iya, ya. Apalagi kan anak kos ya, Bi. Betul. Jadi apalagi kalau misalnya kita sakit, siapa Iya, yang akan Nah, ngurus, iya, gitu betul, ya. betul. Jadi itu sih yang pengen aku ulangi, pengen banyak explore Explore. teman Teman. yang Relasi, banyak gitu nambah ya. relasi. Kebetulan kalau misalnya kalian ikut-ikut kepanitiaan itu sih yang Di paling saranin. iya buat di ikutin. situ kita bisa mengambil banyak teman, mau Ah, beda iya. prodi ataupun satu prodi gitu. Iya sih. Jujur teh, ini benar-benar pengalaman yang berharga sih Iya. buat kami berdua ya, Berdua ya. para maba gitu kan. Iya. Dan pasti teman-teman nih yang lagi nonton podcast ini juga punya pikiran yang sama. Ya. Nah, pokoknya teh, saya mau bilang makasih banget. Iya Ya, makasih sama-sama. banyak, Teh. Soalnya ini benar-benar pengalaman berharga Iya, gitu kan. iya. Siapa tahu bisa buat acuan Bekal kita. bekal kita buat Iya. kedepannya harus kayak gimana. Nah, jadi pokoknya terima kasih banyak teh. Sama-sama. Ya, pokoknya teman-teman semoga yang barusan bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat kita semua. Iya. Dan terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Bye.